di checklistnya. Kita lanjut lagi ke sistem yang tadi. Nah, yang LPT kita kan masih nggak puas nih. Coba sih sistem yang lainnya lagi, kira-kira ada nggak sistem lain yang kira-kira bisa menunjang buat perusahaan gitu, buat perusahaan apotek ini. Nah, kita coba dengan sistem LPT tadi yang long process time-nya. Jadi yang lama dikerjakan terlebih dahulu, yang membutuhkan waktu paling lama diduluin, kayak gitu. Itu bedanya dari SPT itu ya, kayak gitu. Yang ini setelah kita kerjakan, ternyata tadi kan ini yang paling lama itu miliknya si Pak AA ini dengan waktu 60 menit. Nah, yang kedua itu adalah si EE ini dengan waktu 45 menit. Begitu pula seterusnya sampai yang paling cepat selesai adalah yang FF. Ini diurutkan ya. Jadi semua kuncinya itu ada pada waktu proses. Ya, waktu prosesnya ini. Dilihat nih ya, kalau yang LPT ini berarti yang long berarti yang waktu yang paling lama akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sebelah ini adalah janji selesainya. Janji selesainya kapan? Kita urutkan tadi setelah kita lakukan pekerjaannya. Seperti tadi perhitungannya sama ya, di 60 menit dan untuk masing 105 adalah 60 ditambah 45 sehingga 105 menit. Jadi produk EE baru akan selesai di menit ke 100.05. Ini sudah terlambat 10 menit ya. Baru produk kedua dia sudah terlambat 10 menit. Dan seterusnya sampai yang FF dia terlambat 160 menit di produk terakhir ini. Karena janji cuma 30 menit, ternyata baru selesai di menit ke 180. Otomatis jumlah keterlambatannya dia akan menjadi 425 menit. Rata-ratanya adalah 70,83. Ini yang paling parah. Karena keterlambatannya yang paling besar di antara yang tadi. Yang tadi yang pertama kan juga terlambat ya, tapi kan terlambatnya sekitar 200 sekian, toh nggak sampai 400 kayak gini. Jadi ini adalah yang paling nggak mungkin dipakai sistemnya. Nah, sistem yang keempat itu adalah sistem EDD, di mana yang kita berjanji selesai terlebih dahulu akan kita lakukan terlebih dahulu. Tadi kan dari 6 pelanggan itu mereka masuk ya. Nah, waktu yang paling singkat kan di waktu prosesnya kan ada yang FF. Otomatis kalau kita janji 3 kali lipat, walaupun janjinya sama ya, overall semuanya kita kasih 3 kali proses, tapi kan prosesnya berbeda, otomatis janji selesainya pun akan berbeda. Setelah kita lihat ternyata urutannya juga berbeda. Akhirnya yang FF ini akan dilebih dahulukan karena dia waktu prosesnya hanya 10 menit. Jadi kita berjanji pada si Pak FF ini setengah jam selesai. Otomatis dia akan dikerjakan terlebih dahulu sampai pada yang Pak AA pada urutan yang terakhir. Ya, pada urutan terakhirnya dia. Nah, hasilnya adalah sama seperti yang tadi. Ternyata tidak ada keterlambatan di sini. Jadi yang EDD ini tidak terlambat sama sekali, semuanya lancar, pelanggannya semuanya diselesaikan secara on time. Nah, oleh karena itu bila kita ringkas dari keempat cara tadi akan menjadi tabel seperti ini, tabel pada 8.10. Jumlah ini adalah jumlah waktu pemrosesan menitnya segini kan, total lamanya mereka semua seperti segini totalnya sama. Terus jumlah keterlambatannya itu kan berbeda-beda. Tadi kan yang pertama kali datang, pertama kali dilayani itu terlambat sebanyak 295 menit. Sedangkan yang paling cepat selesai prosesnya dilayani terlebih dahulu itu tidak terjadi keterlambatan. Sedangkan yang ini pada yang paling lama prosesnya dikerjakan terlebih dahulu itu terlambat selama 425 menit. Dan yang terakhir, yang ketika dijanjikan selesainya lebih cepat akan dikerjakan terlebih dahulu, tidak terlambat sama sekali. Otomatis dari keempat sistem ini kita bisa melihat dari rangkumannya ini ternyata dari empat-empatnya ini yang paling sesuai adalah sistem SPT sama sistem EDD. Nah, ini terserah keputusan perusahaan bagaimana mereka akan memilihnya di antara salah satu di antara dua ini. Yang jelas dua ini akan memberi pelayanan yang paling baik karena semuanya on time, tidak terjadi keterlambatan gitu. Sedangkan yang pada sistem 1 dan sistem ketiga yaitu yang FC, FS dan LPT ini terjadi keterlambatan dan yang paling parah adalah LPT ini. Jadi ini yang paling nggak direkomendasikan buat si apotek untuk menggunakan pada urutan pekerjaan pelayanannya. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan untuk awal dulu dari teman-teman semuanya tentang sistem pelayanan yang tadi.
Jadi di sini udah di itu ya, ternyata sistem pelayanan itu nggak semuanya baik, tapi juga nggak semuanya buruk. Jadi kita harus melihat dulu dari konsep mana kita akan menggunakannya dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan seperti apa. Nah, ini ada lagi contoh kedua nih untuk pelayanan yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah yang diketahui adalah PT Keramika. Dia memiliki beberapa kelompok pelanggan. Nah, di situ yang pelanggan A. Pelanggan A ini bedanya dari yang tadi apotek tadi kan semuanya pelanggannya dianggap sama ya. Tapi di sini yang PT Keramika ini dia punya pelanggan prioritas. Jadi dia punya prioritinya. Misalnya aja kayak kita ya, misalnya ada kartu member VIP, otomatis akan berbeda ya daripada nanti kalau misalnya kita memegang member yang biasa-biasa aja. Yang begitu pula akan berbeda lagi pada member yang VVIP mungkin. Seperti itu. Jadi di sini PT Keramika ini dia mempunyai tingkatan pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan A. Pelanggan A ini yang kayak gimana sih? Pelanggan A ini adalah pelanggan yang loyal. Misalnya dia itu udah jadi pelanggannya lama banget di PT Keramika ini. Dan dia selalu beli, tiap kali pengen beli keramik kayak beli apa, dia pasti beli ke sini. Otomatis dia akan menjadi pelanggan yang paling diutamakan di sini. Gitu maksudnya. Nah, jadi dia ketika si A ini memesan barang, si memesan keramik ya kepada PT Keramika ini, si A ini akan dijanjikan selesai dalam waktu 2 kali proses. Jadi 2 kali proses ya. Jadi kita di sini main di proses 2 kali waktu proses yang dibutuhkan untuk mengerjakan pesanan yang dilakukan oleh si pelanggan A ini, karena dia adalah pelanggan yang loyal. Jadi ini yang paling VIP nih di antara untuk PT Keramika. Dan ada lagi pelanggan B. Pelanggan B ini adalah pelanggan baru misalnya saja. Jadi dia dijanjikan dalam waktu 3 kali proses karena dia hanyalah sebuah pelanggan baru. Yang A lebih diutamakan. Dan yang kecil lagi ada lagi yang ketiga, yaitu pelanggan baru pertama kali order. Kadang dia juga mungkin ordernya hanya beberapa kali saja atau dalam 2 kali setahun, jadi nggak continue. Jadi dia dijanjikan selesai 4 kali proses. Nah, di sini dilihat ya, ini ada perbedaan tingkatan. Jadi yang mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, yang mana yang tidak. Di sini tingkatannya berbeda antara pelanggan. Kalau yang tadi kan sama ya, semuanya rata dipukul 3 kali proses dari pelanggan AA sampai FF. Nah, di sini tidak. Di sini pelanggan A, B, C itu dia berbeda janjinya berbeda-beda. Kalau kita, nah di sini contohnya saja, misalnya si pelanggan A itu mengorder 2 barang, yaitu barang A 01 dan 02. Si pelanggan B juga begitu, B01, B02, dan si pelanggan C melakukan hal yang sama, yaitu C01 dan C02. Dan berikut ini waktu perkiraan selesai oleh perusahaan. Jadi perkiraan selesainya waktu prosesnya itu waktu proses yang dibutuhkan itu kayak gini. Jadi yang AA ini 45 hari dia baru selesai, yang A01 ya, yang A02 dia 20 hari selesainya, yang B01 yang 45, yang B02 10 hari, yang C01 50, yang C02 15 hari. Nah, kita lihat dari keempat sistem tadi itu kira-kira yang mana sih yang paling efisien atau yang mana sih yang paling sesuai buat PT Keramika ini, supaya bagaimanapun juga ketiga pelanggannya ini mendapat kepuasan yang maksimal. Nah, caranya sama kayak yang tadi, semuanya so far sama, cuma di sini dibedakannya adalah dia ini ada prioritas kayak gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat 8.12 itu ada pada yang namanya halaman 8.26. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 8.26. Di situ ada ya, di situ ya. Nah, di sini perbedaannya di sini loh. Janji selesainya ini. Waktu prosesnya kan kayak gini. Ini udah jelas ya di awal tadi karena ini adalah ketentuan. Nah, yang beda itu di sini karena mereka punya skala prioritas. Jadi yang AA itu dia karena yang A1, A2 ini dia hanya 2 kali proses selesai, otomatis 45 sama 20 nya ini cuma dikali dengan 2, hasilnya 90 sama 40. Sedangkan yang B1, B02 ini kan dia janji 3 kali proses selesai, otomatis kalau dikalikan 3 jadinya 55 hari, jadinya 65 hari baru selesai, 10 hari jadinya 30 hari baru selesai. Begitu pula yang CC, dia dijanjikan 4 kali proses, jadi dikalikan 4, 50 hari dikalikan 4 jadinya 200 hari dia baru kelar. Sedangkan yang C2 nya 15 hari dia baru selesai 60 hari kemudian.
Ini adalah janjinya, dan ketika mereka menggunakan metode FCFS, yaitu yang pertama kali datang adalah yang pertama kali dilayani. Ketika si A ini dia pertama kali konsumen yang datang, otomatis yang A akan langsung dilayani kan, langsung dilayani seperti ini 45 hari. Oke, dia nggak terlambat karena janji kita adalah 90 hari, dia 45 hari selesai. Oh, dia nggak terlambat. Yang kedua, dia membutuhkan waktu 20 hari. Ternyata kita baru 65 hari baru selesai. Karena kenapa 65? Karena kita harus menunggu yang A01 dulu selesai, baru kita bisa mengerjakan A02. Otomatis 45 ini ditambahlah sama 20 hari ini, jadi 65 hari. Dan sementara janji kita adalah 40 hari, jadi kita terlambat dong 25 hari kayak gitu. Nah, yang B1 ini kita janji 55 hari. Kita waktu proses yang dibutuhkan 55 hari. Janji kita 165 hari selesai. Ternyata setelah kita tambah 65 ditambah 55, 120 hari dia selesai. Otomatis dia nggak terlambat untuk produk B01 ini. Dia nggak terlambat kan? 165 kayak ini tidak terlambat jadinya. Nah, yang kedua itu yang B02 itu 10 hari kita janji selesainya. Dia 10 hari selesai, 30 hari mereka bisa ambil. Jadi janji-janji kita buat mereka 30 hari. Ternyata kita baru selesai di hari ke 130. Otomatis ini terlambat banyak sekali, terlambat sebesar 100 hari. Karena dia adalah antrian keempat, dia menunggu 1-3 selesai baru dia dikerjakan. Begitu pula seterusnya sampai yang CC, dia terlambat 135 hari. Jadi total seluruh keterlambatan yang akan dilakukan oleh PT Keramika apabila dia menggunakan sistem yang pertama, yaitu pertama kali datang akan pertama kali dilayani, dia akan terlambat sebanyak 260 hari dengan rata-rata 43,33 hari per konsumennya, seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua, misalkan saja dia menggunakan sistem SPT, bila kita lakukan seperti hal yang sama seperti pada contoh yang pertama ya, namanya SPTS. Ingat-ingat aja, S itu short itu pendek, jadi waktu yang pendek yang dikerjakan duluan, kayak gitu. Waktu yang pendek yang dikerjakan duluan. Jadi di sini lihat dari yang di range lagi tuh, dari barangnya Pak A, Pak B, Pak C gitu, yang mau mesennya kayak gimana, itu di range lagi yang dari yang paling cepat yang mana, dengan waktu janji kita selesaikan yang mana, dengan jam selesainya seperti ini. Dan ketika kita lihat, ternyata keterlambatannya ada pada yang terakhir. B01 ini telat karena kita janji 55 hari dan akan selesai pada hari ke 165. Ternyata dia baru selesai pada hari ke 195. Otomatis dia terlambat 30 hari. Dan ini ada juga yang terlambat, yaitu pada barangnya A02, si konsumen A yang pada barang 02 nya dia janjinya 30 hari. Jadi ya, waktu prosesnya 30 hari dengan janji selesainya 40 hari, ternyata selesainya dia 45 hari, otomatis dia terlambat sebanyak 5 hari. Dan ketika kita jumlahnya dengan metode SPT ini, dia terlambat selama 35 hari. Tadi kan waktu SPT yang di apotik nggak telat ya, di sini telat. Jadinya kita dari sini kan kita bisa menyimpulkan ternyata nggak semuanya SPT itu bagus untuk perusahaan ini. Jadi tergantung, kita harus melihat dulu konsumennya seperti apa, kayak gitu ya. Dari ini kan baru 2, FCFS sama SPT. Kita bisa lihat lagi di 2 yang lainnya, yaitu ini LPT sama EDD. Sama seperti sebelumnya, LPT itu kan yang L itu berarti long itu berarti lama, panjang kan, panjang. Jadi waktu yang paling lama, waktu yang paling panjang itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu sama perusahaan ini. Nah, ketika dia memutuskan menggunakan sistem ini, maka yang terjadi adalah si Pak B ini, si B01, B02 akan dikerjakan terlebih dahulu karena dia adalah memiliki waktu yang paling lama. Di sini teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan ya. Salah cetak mungkin bukunya itu kayak gimana. Ini yang B01 yang kedua ini adalah C01. Karena B01-nya itu yang ini yang 55 hari kan tadi datanya itu. Di sini ada kesalahan ya, silakan dibenarkan di bukunya. Untuk yang B01 ini yang benar adalah C01. Dia hanya salah namanya saja di buku
di BM, di bukunya itu, di buku teman-teman semuanya.